Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pengajian Tafsir Jalalain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu siapa? Ke Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab seperti Abu Lahab, wa nahwihima dan seperti keduanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawa'un alaihim a'andartahum, itu sama saja atas mereka kau memberi peringatan terhadap mereka. Nah, cara baca di sini pada redaksi a'andartahum itu ada 5 cara. Nomor pertama adalah bitahqiqil hamzataini, yaitu dengan membaca jelas kedua hamzah, yaitu dengan cara membaca a'andartahum. Jadi kedua hamzahnya dibaca jelas atau dibaca tahqiq. Yang kedua adalah yaitu wa ibdalil saniyati alifan, yaitu mengganti hamzah yang kedua menjadi alif. Cara bacanya adalah andartahum. Cara yang ketiga adalah wa tashiliha, yaitu dengan membaca tashil. Membaca tashil itu adalah meringankan bacaan. Jadi kalau hamzah itu seharusnya a, karena dibaca tashil menjadi a setengahnya. Cara bacanya adalah andartahum, andartahum. Wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra, yaitu dengan cara memasukkan alif antara alif yang dibaca tashil dan yang lain. Sedangkan yang kelima adalah watarkihi, yaitu tidak memasukkan alif. Jadi begini, bacaan a'andartahum itu ada 5 bacaan. Yang pertama adalah dengan membaca tahqiq, bitahqiqil hamzataini, yaitu dengan membaca tahqiq hamzahnya, yaitu dengan membaca jelas. Nah, caranya di sini dalam pembacaan tahqiq itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan memasukkan alif setelah hamzah yang pertama. Contoh, andartahum. Yang kedua adalah tidak memasukkan alif, langsung andartahum. Sedangkan bacaan tashil itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan memasukkan alif sesudah hamzah yang pertama. Andartahum. Yang kedua tidak memasukkan alif. Cara bacanya adalah andartahum. Yang ketiga adalah dengan cara bacaan ibdal, yaitu mengganti hamzah yang kedua dengan alif dengan panjang sekitar 3 alif atau 6 harokat. Cara bacanya adalah andartahum. Teman-temanku yang berbahagia, ayat innal ladzina kafaru, kata inna bukan untuk menolak pengingkaran, tapi untuk menolak keraguan. Karena Nabi Muhammad SAW sangat berharap orang-orang kafir itu mendapat hidayah. Sehingga seolah-olah beliau ragu apakah peringatan itu bermanfaat. Jadi Allah menurunkan ayat dengan gaya bahasa seakan-akan sedang menolak keraguan itu. Intinya innal ladzina kafaru, isim mausulnya pada ayat di atas itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah li ta'rifil ahdi, khusus untuk tokoh kafir tertentu yang jelas-jelas tidak beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Yang kedua adalah li ta'rifil jinsi, bermakna umum, tapi maksudnya jenis kekafiran yang paling keras, sehingga hanya berlaku untuk mereka yang akhirnya mati dalam keadaan kafir, dengan ditandai dengan redaksi la yu'minun. Jadi begini teman-teman, sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Ayat ini spesial kepada mereka yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Nah, untuk orang-orang kafir yang tidak ditentukan mati dalam
keadaan kafir, tentu saja memberi peringatan itu sangat memberi manfaat kepada mereka, dan contohnya itu banyak seperti Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walakum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah setelah menyetempel ala qulubihim atas hati-hati mereka. Yang dimaksud adalah toba 'alaiha wastausaqa fala yadkhuluha khairun. Allah Subhanahu wa taala sudah menyetempel hati mereka. Nah, ini keterangan ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang sudah dimatikan dalam keadaan kafir, Allah menyetempel hati mereka. Wastausaku, dan Allah juga mengikat, fala yadkhuluha khairun, maka tidak bisa masuk terhadap hati itu kebaikan. Terus wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka, pendengaran mereka. Sam'i yang dimaksud adalah mawadihi, yaitu tempat untuk mendengar, yaitu telinga. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, maka orang-orang yang disebutkan di atas innal ladzina kafaru tersebut tidak bisa mengambil manfaat terhadap apa yang didengarkan yang berupa perkara yang hak. Terus wa ala absarihim wisawatu walahum adzabun adzim, dan juga di atas penglihatan mereka ada tutup, aywitaun, yaitu tutup, fala yubsirunal haqqa, sehingga fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak bisa melihat al-haqqa terhadap kebenaran. Walahum adzabun adzim, dan mereka itu mendapatkan siksa yang agung. Ay qawiyun daimun, yaitu siksa yang kuat selamanya. Teman-temanku yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata sam'u, ya, berbentuk tunggal. Yang lain kan kulub itu jamaknya kolbun, sedangkan absaru itu jamaknya basar. Nah, sam'u di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam keadaan tunggal, tidak mengatakan wa ala asma'ihim. Kenapa demikian? Karena ya, kata sam'u itu adalah masdar, sedangkan masdar itu adalah jenis pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu. Oleh karena itu masdar itu tidak dibikin jamak. Ada juga yang mengatakan sama, ya, dimufradkan, sedang qulub dan absar di jamak. Sama dimufradkan karena suara yang didengar oleh semua orang itu sama, sedangkan untuk mencerna dan memahami yang didengar orang itu berbeda-beda. Demikian pula setiap orang yang berbeda-beda cara melihatnya pun juga berbeda-beda, bisa dari berbagai sisi. Kemudian ketika Allah menceritakan orang-orang yang beriman, menceritakan orang-orang yang kafir tulen, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat spesial kepada orang-orang munafik. Wa nazala fil munafikin, dan turun di dalam perilaku orang-orang munafik, yaitu firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dan itu sebagian dari manusia, may yaqulu, adapun orang yaqulu berkata amanna, kami iman, billahi terhadap Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhir, ay yaumil kiamati. Nah, dikatakan yaumil akhir dikarenakan li'annahu akhirul ayyam, dikarenakan hari kiamat adalah akhir dari beberapa hari. Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan akhirat, wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, dan tidak ada mereka, hum bimu'minin itu beriman. Pada redaksi ini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum, tidak huwa, sebagaimana pada redaksi mayyakulu tidak mengatakan yakuluna, dikarenakan ru'iyah dijaga fihi, di dalam hum makna man. Apa maknanya man? Maknanya man sendiri yaitu jama'. Wa fi dhamiri yakulu, sedangkan yang dijaga di dalam dhamirnya yakulu lafduha, yaitu lafadznya man. Jadi kalau di dalam
yaqulu itu tidak dijamak, tidak mengatakan yaquluna, yang dijaga adalah lafadznya, sedangkan hum di sini dijamak karena menjaga maknanya aman. Tinjauan maknanya aman, maksudnya seperti itu. Ayat tersebut menunjukkan pada sekelompok orang kafir, yaitu kaum munafik. Sebagian dari mereka berasal dari penduduk Yasrib, sebagian dari kalangan Yahudi yang menampakkan diri sebagai muslim. Dan sisanya dari orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar mereka. Dalam hadis Ka'ab bin Malik disebutkan bahwa orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk berjumlah 80 sekian. Di antara nama-nama mereka yang diketahui adalah Abdullah bin Ubay bin Salum, kepala kaum munafik, terus Al-Jad bin Qais, Mu'attib bin Qusair, dan Jullas bin Suaid. Saat turun ayat tentangnya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengucapkannya. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan kaum munafik pada zaman Rasulullah SAW berjumlah sekitar 300 laki-laki dan 170 perempuan. Kaum munafik dari kaum Aus dan Khazraj yang menanamkan benih nifak dan mengumpulkan mereka di atasnya adalah Abdullah bin Ubay. Karena iri hati dan dengki terhadap Islam. Sebab setelah berakhirnya perang Bu'as antara mereka dan banyak pemimpin mereka terbunuh, penduduk Yasrib sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja. Namun ketika Allah mengutus Rasulullah SAW dan menghapus harapan itu dengan kebenaran yang diberikan kepada Nabi, ia pun marah besar karenanya. Sa'ad bin Ubadah berkata kepada Nabi dalam hadis Bukhari, "Ufu anhu ya Rasulullah, wasfah, wallahi laqad a'taka Allahu alladhi a'taka, wa laqad istalaha ahlu hadhihi al-buhairati ayu ashibuhu bil isabah, falamma raddallahu dhalika bil haqqi alladhi a'takahu syaraku bidzalika." Maafkan dia, Abdullah bin Ubay, wahai Rasulullah, dan bersikaplah lapang dada, demi Allah sesungguhnya Allah telah memberimu apa yang telah dia berikan. Penduduk negeri ini sebelumnya telah sepakat untuk mengangkatnya sebagai raja. Namun ketika Allah menolak hal itu dengan kebenaran yang diberikan kepadamu, dia pun sangat tersakiti dengan itu. Kemudian ayat berikutnya adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, mereka sedang ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Nah, dengan apa yang dikatakan menipu adalah bi'idhari khilati ma'abtanukum minal kufri, yaitu dengan menampakkan sesuatu yang beda dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi yang dinamakan menipu adalah menampakkan sesuatu yang beda dengan apa yang mereka sembunyikan. Nah, kebetulan yang disembunyikan dalam ayat ini minal kufri, yaitu kufur. Mereka menyembunyikan kekufuran. Tujuannya penyembunyian tersebut adalah liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, supaya bisa menolak dari kaum-kaum muslim hukum-hukum yang berlaku di dunia. Sebab mereka orang-orang kafir pada saat itu harus membayar pajak. Terus dengan mengaku dia sebagai muslim, dia tidak akan diperangi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak menipu kecuali terhadap dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Alasannya adalah li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim. Ya. Karena efek buruk dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Fayaftadihuna fid dunya, maka mereka menjadi hina di dunia. Menjadi hinanya itu bi'itla illahi nabiyahu, yaitu dengan Allah menampakkan kemunafikan tersebut kepada Nabi Muhammad, alama abtanuhu, atas apa yang mereka sembunyikan,
Terus di akhirat, wa yu'aqabuna fil akhirah, mereka juga dihinakan di akhirat dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqabu, dan mereka akan disiksa fil akhirati, di akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa ketika mereka menipu Allah, ingin menipu Allah dan para orang-orang beriman, mereka tidak merasa kalau bahwa mereka adalah menipu dirinya sendiri. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Mereka tidak tahu bahwa tipuan mereka akan kembali terhadap dirinya sendiri. Nah, teman-temanku yang berbahagia, wal mukhada'ahuna min wahidin. Jadi Allah Subhanahu wa taala meredaksikan yukhadi'una dengan mengikuti wazan mufa'alah, fa'ala yufa'ilu. Ini maknanya bukan istirab. Nah, tapi wal mukhada'atuhuna min wahidin maknanya di sini adalah bukan mustarok, tapi penipuan tersebut dilakukan dari satu pihak, seperti redaksi aqabtul lisoh, saya menyiksa maling, bukan saya saling menyiksa dengan maling, bukan begitu artinya. Terus wadikullahu fihi tahsinun, dalam redaksi Allah Subhanahu wa taala yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahdawuna illa anfusahum, terdapat keindahan bahasa, yaitu masuk dalam bagian isti'arah tamsiliyah. Isti'arah itu meminjam kata untuk digunakan pada benda yang tidak seharusnya. Dalam bahasa Indonesia disebut metafora, seperti redaksi harimau sedang bernyanyi. Sedangkan tamsiliyah adalah menyamakan. Seperti kata tipu, Allah meminjam kata ini untuk menggambarkan orang munafik yang ingin menipu dirinya. Padahal Allah sama sekali tidak bisa ditipu, dikarenakan dia bisa melihat sesuatu yang disembunyikan. Nah, menggunakan redaksi menipu Allah menyamakan dengan perlakuan orang munafik ketika menipu temannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutan dari perilaku orang-orang munafik di atasnya yang menyebabkan orang-orang itu menjadi munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaktubun. Fi qulubihim, di hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Yang dimaksud marad di sini adalah syakun, yaitu keraguan, wanifakun, dan kemunafikan. Bahwa adapun penyakit tersebut yumridu qulubahum, bisa membuat sakit terhadap hati-hati mereka. Membuat sakit itu artinya ayut ifuha, yaitu menjadikan hati-hati mereka lemah. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah mereka sakit. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, itu sakit, turun ayat makin sakit. Fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Sakit tersebut disebabkan oleh sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah yang berupa Al-Qur'an. Likufrihim bihim, sakitnya tersebut likufrihim bihim karena mereka kufur, ingkar terhadap ma anzalallah, yaitu Al-Quran. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum, dan bagi mereka, adzabun, akan mendapatkan siksa alimun yang pedih, ay mu'limun, pedih, bima kanu yakdzibun, akibat dari sebab apa kanu mereka yakdzibun, berdusta. Nah, sebagian qiraah itu ada yang membaca yukadzibun dengan bitasydid, dengan tasydid dzalnya, ay yukadzibun Allah nabiyallah, yaitu tabdil lafadznya yaitu yukadzibuna nabiyallah, mereka mendustakan nabi Allah. Wa bitahfif, dan juga bisa dibaca tahfif, yaitu adzalnya tidak ditasydid, ay qauluhum amanna. Nah, yang dimaksud adalah mereka itu dusta. Yang dusta itu apanya? Yang dusta itu adalah perkataan mereka yang mengatakan amanna, kami beriman. Teman-temanku yang berbahagia, makna firman Allah fazadahumullah marada itu artinya
bahwa akhlak-akhlak mereka tercela yang muncul dari kemunafikan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga akan menjadi tabiat yang melekat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ma'lud Al-Qurai dalam syairnya, warjil fata lil khairi ma in do'aitahu ala sinni khairan la yazalu yazidu. Biasakanlah seorang pemuda untuk berbuat baik, sebab jika engkau melihatnya sejak kecil dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan senantiasa bertambah. Malam yatahallam fis sighar la yatahallam fil kibar. Barang siapa yang tidak berlatih bersikap sabar dan berakal sejak kecil, maka ia tidak akan bisa bersikap demikian ketika dewasa. Teman-temanku yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini kajian tafsir pada kali ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada part-part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.